Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Rupanya Yesus sudah lama sekali tidak datang ke Kapernaum. Maka begitu dia datang, berita cepat beredar. Banyak orang datang untuk mendengarkan dia dan ingin disembuhkan. Ada di situ seseorang yang lumpuh. Tapi karena rumah itu penuh sesak, maka orang-orang tidak bisa membawa orang sakit itu ke hadapan Yesus. Apa yang mereka buat? Mereka naik ke atap, membuka atap lalu menurunkan orang sakit itu persis di depan Yesus. Yesus melihat orang lumpuh itu dan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini agak lain. Yesus biasanya langsung menyembuhkan orang sakit, orang cacat, orang lumpuh dengan menjamah orang itu. Atau memegang telinga orang, maka orang itu pun langsung dapat mendengar. Tapi kali ini dia mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa? Karena menghubungkan penyakit, sakit, dan cacat fisik dengan dosa adalah cara berpikir orang Yahudi. Orang Yahudi selalu berpikir bahwa dosa, penyakit, sakit terjadi karena kutuk Allah atas dosa leluhur. Dalam kitab Bilangan dikatakan, "Aku Tuhan Allahmu, Allah yang pencemburu, yang membalaskan dosa bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat." Yesus ingin mengubah cara berpikir itu. Yesus mau tunjukkan kepada orang lumpuh itu bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih, bukan Bapa yang penuh kecemburuan. Dan dengan kasih itu Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kata-kata itu mengganggu orang-orang Farisi. Mereka mempersoalkan Yesus menunjukkan kuasa untuk menyembuhkan. Siapa orang ini yang mengatakan bahwa dia bisa mengampuni dosa? Yesus tahu bahwa orang-orang itu mempersoalkan itu, maka dia katakan kepada mereka, mana lebih baik? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi supaya kamu tahu, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kata-kata Yesus membuat orang Farisi dan ahli Taurat terdiam. Mereka tidak mampu membalasnya. Tapi kata-kata Yesus itu sedap di telinga orang lumpuh itu. Dia mendengar kata-kata yang begitu simpatik, yang membangkitkan motivasi kuat untuk sembuh. Dan segera saraf motoriknya bekerja. Dia bangun, menghampiri orang banyak itu, memuji dan memuliakan Allah. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, perhatikan cara orang itu disembuhkan. Ada saudara-saudara yang memberi support luar biasa kepada dia. Dan Tuhan Yesus memberikan terapi kasih sehingga ia pun sembuh dan berjalan. Apa inspirasi Injil bagi kita? Benar bahwa pada Yesus terdapat daya penyembuhan supranatural. Tetapi support yang diberikan oleh para saudara dan terapi kasih Yesus menjadi kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Menumbuhkan motivasi yang kuat untuk sembuh. Dan apa yang dibayangkan tidak terjadi, persis terjadi. Itulah kombinasi sugesti dan otosugesti. Keinginan orang itu sembuh, support yang diberikan oleh para saudara, kasih yang diberikan oleh Yesus, membuat orang itu mengalami kesembuhan luar biasa. Saudara-saudara terkasih, di sekitar kita ada banyak sekali orang lumpuh. Lumpuh fisik. Karena sakit dan penyakit yang tidak tersembuhkan. Karena usia tua. Tapi juga lumpuh psikis. Karena sakit hati, tekanan mental yang luar biasa. Ada orang yang sengaja dilumpuhkan. Dengan pembunuhan karakter. Dengan fitnah dan fixasi yang sama sekali tidak berdasar. Kita dipanggil untuk menjadi support system. Apa itu support system? Orang-orang di sekitar Anda yang dengan sentuhan, dengan sapaan, dengan senyuman
bisa memberikan kekuatan untuk Anda menghadapi badai, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi sakit dan penyakit. Sebuah penelitian yang dibuat pada tahun 2015 mengatakan bahwa orang-orang dengan support system yang baik dapat menghadapi depresi, dapat menghadapi tekanan jiwa dengan ketahanan 5 dari 10. Tapi orang tanpa support system yang baik hanya memiliki angka 6,3 dari 10. Lihat saudara-saudara, kita bisa hadir sebagai support system bersama Yesus. Tuhan sudah meletakkan itu di dalam hati kita, jiwa kita, tangan kita, lidah kita, bibir kita. Saya pernah bercerita tentang bagaimana saya menyelamatkan seorang gadis dengan senyuman. Satu saat datang kepada saya seorang gadis cantik. Dia memuji-muji saya. Romo, terima kasih, luar biasa. Saya bilang, kenapa tiba-tiba kamu datang memuji-muji saya? Romo tidak tahu. 2 bulan lalu, Romo lewat dengan motor, saya berdiri di depan gereja. Romo tidak tahu pada waktu itu saya sedang memikirkan cara terbaik bunuh diri. Entah minum racun atau pakai tali. Saya kalut luar biasa. Saya mendapat tekanan dari orang tua saya, dari saudara-saudara saya, dari teman-teman kuliah saya. Tapi begitu Romo lewat di hadapan saya, tersenyum begitu indah kepada saya. Saya berpikir kok ada orang hidup dengan rasa senang di dunia ini, sementara saya memikirkan rencana untuk bunuh diri. Sejak saya melihat senyum Romo, saya batalkan rencana bunuh diri. Romo, terima kasih banyak. Lihat saudara, support system yang kita bisa berikan. Mungkin tanpa sadar. Karena itu rawat senyum. Jaga senyum. Senyum kita bisa menjadi support system buat orang-orang. Tuhan sudah meletakkan kekuatan sebagai support system itu di dalam hati kita. Setiap kali kita berbagi kasih dengan kata-kata, dengan senyuman, dengan sapaan, kita memberikan derajat tertinggi kesembuhan bagi setiap penderita, yaitu motivasi kuat untuk sembuh. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bersama Yesus kita menjadi support system bagi siapapun yang kita temui dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada
hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku